Salam, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Frankie Ronald Yohanes dengan NIM 01.2021.0110, kelas B, semester 1, program studi bimbingan dan konseling Kristen. Sebelum membahas inti dari video teori belajar behaviorisme, kita lebih dahulu tahu apa itu belajar. Nah, teori belajar merupakan cara yang dilakukan peserta didik dan guru dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuan melalui belajar atau mengajar. Jadi, teori belajar ini penting kita gunakan misalnya sebagai pengajar, bisa memahami bagaimana caranya membuat peserta didik tertarik dengan guru yang mengajarnya itu. Selanjutnya, saya langsung bahas saja teori belajar behaviorisme. Sebenarnya teori belajar ada beberapa teori belajar, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya membahas tentang teori belajar behaviorisme. Jadi, teori belajar behaviorisme, teori belajar yang berisi tentang perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan satu hal penting untuk melihat terjadi tindakan perubahan tingkah laku. Jadi, dari teori belajar behaviorisme adalah perubahan tingkah laku pada individu atau peserta didik tersebut. Sebagai contoh, ketika guru memberikan pembelajaran kepada murid, secara tidak langsung belajar memberikan stimulus. Ketika murid mendengar dan berpikir apa yang disampaikan oleh guru, artinya para peserta didik sudah merespon stimulus yang diberikan, maka itu sudah bisa disebut sebagai perubahan tingkah laku dari peserta didik. Selanjutnya, teori prinsip belajar behaviorisme terdiri dari 4 unsur, yaitu unsur yang pertama adalah proses belajar dapat berhasil dengan baik apabila pembelajar ikut berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Yang kedua, belajar dibentuk dalam bentuk unit-unit kecil yang diatur berdasarkan urutan yang logis sehingga pembelajar mudah dipelajari. Yang ketiga, tiap-tiap respon perilaku diberi umpan balik secara langsung sehingga pendapat mengetahui apakah respon yang diberikan telah benar atau belum. Yang keempat, setiap kali pembelajar memberi respon yang benar, itu perlu diberi penguatan. Selanjutnya, kelebihan dari belajar behaviorisme. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang dibutuhkan praktek dalam membiasakan mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linear dan konvergen. Yang ketiga, membawa siswa menjauh atau mencapai target tertentu sehingga menjadi peserta didik untuk bisa bebas berkreasi dan berpartisipasi serta berimajinasi. Itulah kelebihan dari teori belajar behaviorisme. Selanjutnya, kekurangan dari belajar teori behaviorisme. Ada 5 prinsip, yaitu yang pertama, pembelajar siswa berpusat pada guru, yang artinya peserta didik ini hanya berfokus pada materi-materi yang diberikan oleh gurunya tanpa mengembangkan materi tersebut. Yang kedua,
Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai cara mengajar efektif. Yang artinya peserta didik ini hanya menyenangkan hafalan, yang mana hafalan itu dari materi yang telah diberikan oleh guru. Yang ketiga, siswa diberi hukuman, baik hukuman verbal maupun fisik, seperti kata-kata kasar, ejekan, yang justru berakibat buruk pada siswa. Memberikan hukuman itu tidak salah, tetapi kita diberikan hukuman untuk peserta didik. Tapi pada teori belajar ini misalnya diberi hukuman seperti yang saya katakan, hukuman verbal maupun fisik, sehingga berakibat psikis pada peserta didik terganggu. Yang keempat, tidak mampu situasi belajar yang kompleks. Yang kelima, tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus, mampu menjelaskan alasan respon ini dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan konsepnya yang dimaksud di sini pada poin kelima, yaitu guru sebagai stimulus memberikan sebuah studi kasus, maka peserta didik yang sebagai respon hanya memahami dan menerima materi tersebut tanpa menyaring materi itu apakah sudah benar atau belum. Sekian dan terima kasih.